Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perihal masalah bab fikih, yaitu pada bab zakat. Akan tetapi dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas hanya sebagian besar terkait masalah zakat saja. Jadi tidak terlalu rinci pembahasannya. Adapun pembahasan yang pertama tentang zakat adalah pengertian zakat. Zakat dari segi bahasa dalam bentuk dasar atau masdarnya dari kata zakah, yang secara bahasa artinya adalah barokah atau berkah, nama'u atau tumbuh subur atau berkembang. Yang ketiga adalah toharoh, artinya suci, dan tazkiyah, artinya penyucian. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan kata tertentu adalah harta wajib zakat tersebut sudah tertentu jenisnya. Maksudnya adalah jenis-jenis hartanya sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Kemudian tertentu pula jumlahnya atau nasabnya, dan tertentu juga batas waktunya atau hisabnya. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum wajib di sini perlu kita garis bawahi bahwasannya tertulis atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya adalah wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Apa saja syarat-syaratnya yang nanti akan kita bahas di pembahasan sekarang ini juga, akan tetapi nanti setelah tentang bab hukum zakat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan juga puasa, yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah artinya adalah zakat jiwa. Yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Zakat ini juga disebut dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang. Adapun bentuk daripada zakat fitrah yang sudah dijelaskan barusan adalah makanan pokok. Akan tetapi ada beberapa pendapat ulama
yang mana mengganti makanan pokok sesuai dengan kebutuhan sehingga makanan pokok tersebut diganti menjadi uang. Lalu mana yang lebih afdol? Kalau kita melihat pada sunnah atau hadis Nabi, maka yang lebih afdol adalah makanan pokok. Tapi kalau kita melihat daripada kebutuhan, maka di saat zaman sekarang ini manusia atau umat Islam tentunya atau orang sekitar kita lebih memerlukan yang namanya uang. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka memiliki makanan pokok, akan tetapi mereka tidak memiliki lauk pauknya. Sehingga beberapa ulama berpendapat bahwasannya diperbolehkan dan digantikan dengan menggunakan uang. Zakat mal atau biasa sering kita sebut dengan namanya zakat harta. Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya, bukan kepada pemiliknya. Jelas dikatakan bahwasannya ada sebagian daripada harta kita itu adalah milik orang lain atau milik anak-anak yatim, milik fakir miskin, milik hamba sahaya atau budak atau yang lain sebagainya. Jadi sebagian dari harta kita adalah milik orang lain, sehingga diwajibkan atas kita yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat harta atau zakat mal. Dari segi macamnya, zakat mal dapat dikategorikan menjadi zakat emas dan perak, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat hasil pertanian, zakat hasil perkebunan, zakat hasil perikanan, zakat pertambangan, zakat hasil peternakan, zakat pendapatan dan jasa, dan yang terakhir adalah zakat rikas atau barang temuan. Adapun syarat kekayaan yang wajib dizakati antara lain: 1. Milik penuh. Maksud daripada milik penuh di sini adalah harta tersebut milik sendiri, bukan milik bersama atau bukan milik orang lain. Jadi harta yang wajib dizakati adalah harta yang kita miliki sendiri. Yang kedua, hartanya harus berkembang. Jadi setiap tahunnya itu memiliki perkembangan harta tersebut. Ada peningkatan. Sehingga harta yang meningkat, yang berkembang, itulah harta yang wajib dizakati. Yang ketiga, cukup nisabnya. Maksud cukup nisabnya adalah cukup perhitungannya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. 4. Harta tersebut lebih dari kebutuhan pokok kita. Jadi kebutuhan pokok harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian sisa daripada harta kita itulah yang wajib dizakati. Yang kelima adalah harta yang bebas dari hutang. Apabila harta tersebut masih terlibat hutang, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Karena memang di sini adalah harta yang memang akan kita bersihkan, sehingga harta yang belum terlilit hutang kemudian akan kita bersihkan atau kita zakati. Dan yang terakhir adalah
harta tersebut berlalu 1 tahun atau telah mencapai haul. Jadi perhitungannya adalah mencapai haul dengan cukup nisabnya. Jadi haul di sini adalah selama 1 tahun. Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat berkaitan dengan yang namanya hukum zakat yang telah kita bahas sebelumnya. Bahwasannya hukum zakat adalah wajib atau fardu ain apabila memenuhi syarat-syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kita wajib membayar zakat apabila dia adalah orang Islam. Yang pertama adalah Islam. Lalu yang kedua, merdeka. Apabila dia orang Islam akan tapi dia belum merdeka, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Apa itu merdeka? Maksud dari kata merdeka di sini adalah orang yang mengeluarkan zakat bukanlah seorang budak. Akan tetapi kata merdeka ini lebih tepatnya atau lebih pasnya pada saat masa zaman kenabian, karena memang masih banyak sekali pada saat zaman Rasulullah, zaman kenabian itu banyak sekali budak-budak yang memang diperjualbelikan. Tapi untuk saat di zaman sekarang ini hampir tidak ada yang namanya budak. Berbeda antara budak dengan pembantu. Kalau budak adalah memang sepenuhnya orang tersebut dimiliki oleh tuannya, diperjualbelikan fisiknya, tenaganya, atau pikirannya, semua itu menjadi salah satu kepemilikan daripada tuannya. Mereka hanya dibayar pada saat di awal saja. Akan tetapi ketika mereka bekerja, mereka lelah, menguras keringat, menguras tenaga, mereka sudah tidak lagi yang namanya dibayar. Kenapa demikian? Budak bisa dikatakan adalah orang yang terlilit hutang, kemudian dia tidak dapat membayarnya, atau dia meminjam uang kepada tuannya sehingga dia tidak mampu untuk membayarnya, lalu dia membayar dengan cara dijadikan sebagai budak dan dia menjual dirinya kepada orang lain untuk dipekerjakan sebagai pekerja. Berbeda dengan istilah saat zaman sekarang ini dari kata pekerja rumah tangga, bahwasanya pekerja rumah tangga adalah salah satu pekerjaan atau profesi yang mana menghasilkan uang, kita dibayar setiap bulannya, bahkan ada yang secara mingguan, bulanan atau harian, sehingga itu tidak masuk ke dalam kategori budak. Jadi apabila ada seseorang yang sebagai pekerja rumah tangga, bisa dikatakan dia adalah orang yang telah merdeka. Yang ketiga adalah balik. Balik di sini adalah dewasa. Dewasa menurut syariat Islam. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang sudah balik atau sudah dewasa. Yang keempat adalah orang yang berakal. Dan yang terakhir adalah telah sampai nisabnya. Jadi itulah 5 syarat wajib mengeluarkan zakat. Adapun syarat sah mengeluarkan zakat antara lain adalah
membayar zakat harus dimulai dengan yang namanya niat. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya harus dilakukan dengan yang namanya niat. Apabila niatnya baik lillahi ta'ala, maka zakat yang kita keluarkan menjadi sah. Dan apabila niatnya untuk kesombongan, maka zakat yang kita keluarkan adalah sia-sia. Dan syarat sah yang berikutnya adalah kepemilikan. Maksud daripada kepemilikan di sini adalah harta yang kita keluarkan milik sendiri dan juga bebas dari yang namanya hutang. Adapun tujuan daripada zakat, yang pertama untuk menghindarkan seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat dari sifat kikir, dari sifat sombong dengan harta kekayaan yang ia miliki. Kenapa demikian? Karena semata-mata apapun yang kita miliki, harta, badan, apapun semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menahan kita daripada sifat kikir, maka Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Yang kedua adalah tujuannya sebagai harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita seorang muzaki atau orang yang kaya mengeluarkan sedikit harta untuk membantu kalangan-kalangan orang yang miskin. Apa tujuannya? Agar si orang miskin ini juga dapat merasakan kebahagiaan daripada yang kita rasakan, yaitu memiliki harta. Dia bisa makan makanan yang lebih layak, mengenakan pakaian yang lebih layak, atau lain sebagainya. Sehingga itulah hubungan harmonisasi antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga adalah sebagai bentuk pembersihan harta. Karena memang jelas dikatakan bahwasannya sebagian daripada harta kita adalah bukan milik kita, tapi ada hak orang lain di dalamnya. Jadi agar harta kita menjadi bersih, maka kita harus membayar zakat. Dan yang terakhir daripada tujuan zakat adalah menumbuhkan keberkahan daripada harta yang kita zakati. Di sini jelas dikatakan menumbuhkan keberkahan daripada harta yang dizakati. Maksudnya apa? Setiap kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, hanya sebagian, bukan semua atau separuh, setengah bukan, tapi hanya sebagian kecil daripada harta yang kita miliki. Niscaya harta yang kita miliki tidak akan habis. Bahkan Allah menjanjikan itu semua Allah akan tambahkan. Membayar zakat merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dikatakan di dalam ayat Al-Quran pada orang-orang yang bersyukur, apabila kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah daripada apa yang kita keluarkan.
Tapi bagaimana dengan orang yang kufur? Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwasannya apabila engkau termasuk orang yang kufur, niscaya azab Allah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atau ganjaran berupa azab dengan cara apapun dan dimanapun dan kapanpun. Jadi alangkah baiknya ketika kita sebagai orang yang berada, orang yang mampu, maka bersyukurlah kita terhadap apa yang kita miliki. Niscaya daripada kita bersyukur, Allah akan tambah daripada yang kita syukuri. Tapi jika kita kufur, niscaya azab Allah sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah fungsi zakat. Fungsi zakat antara lain adalah sebagai sarana penyanggah kerawanan sosial. Yang kedua, sebagai sarana pemuliaan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana konsolidasi umat. Yang keempat, sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Yang kelima, sebagai sarana pemberdayaan umat. Yang keenam, sebagai pendorong kebangkitan ekonomi umat. Dan yang terakhir, sebagai penghargaan terhadap kinerja. Jadi kalau kita lihat dari fungsi zakat ini, bahwasannya zakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu tempat. Jadi meningkatkan standar ekonomi suatu wilayah. Yang tadinya banyak orang yang tidak mampu, apabila seluruh warganya membayar zakat, insya Allah yang tidak mampu itu akan tertutupi oleh para dermawan, para muzaki, ya, para agnia, orang-orang kaya yang memang mereka sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Jadi untuk itu kita yang memiliki harta lebih, yang memang sudah mencapai batas atau mencapai nisabnya atau haulnya, udah masuk ke dalam hitungan haul, dan ternyata kita masuk kategori seorang muzaki, maka jangan pernah takut untuk membayar zakat, karena di dalam membayar zakat banyak sekali kemuliaan. Salah satunya adalah kita akan didoakan oleh orang lain, niscaya akan ada keberkahan di dalam harta kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam sekitar kita atau di dalam rumah kita. Insya Allah. Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau 8 asnaf, mengacu kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir. Fakir berasal dari kata fakir yang bermakna orang yang sedikit hartanya. Man qala malahu. Dan lawan kata daripada fakir adalah goni, yaitu orang yang banyak hartanya. Sedangkan menurut istilah beberapa pendapat ulama fikih, Al-Imam Hanafi mendefinisikan bahwa orang fakir itu adalah orang yang hartanya tidak mencapai nisab dari harta yang produktif. Atau bisa juga orang yang punya harta yang memenuhi nisab maksudnya, namun harta itu tidak produktif.
di mana habis untuk hajatnya menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Al-Imam Asy-Syafi'iyah dan Imam Hambali bahwa orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Terdapat dalam sebuah kitab Al-Mughni Al-Muhtaj jilid 3 halaman 106. Sedangkan menurut Imam Malik mendefinisikan bahwa orang fakir itu adalah orang yang masih memiliki harta namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama 1 tahun. Terdapat di dalam kitab Kasyaf Al-Qina jilid 2. Dari sini bisa jelas kita sering tidak bisa membedakan yang mana fakir dan yang mana miskin, karena miskin itu juga termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Fakir sering disamakan dengan miskin karena keduanya memiliki kemiripan satu sama lain, namun masing-masing tetap memiliki keunikan yang membedakannya dengan lainnya, sehingga Al-Quran pun tetap memerlukan untuk menyebutkan masing-masing secara terpisah. Lalu apa perbedaan antara fakir dan miskin? Para ulama memang berbeda pendapat ketika mencoba memberikan batasan antara keduanya. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hambali memandang bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau hanya mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk diantaranya adalah seorang wanita tidak memiliki suami yang bisa menafkahinya. Itulah yang disebut dengan namanya fakir. Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan atau cuaca yang tidak mendukung. Ketika Rasulullah SAW mengirim sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Ansari ke negeri Yaman, beliau menegaskan tentang kewajiban untuk membenarkan harta zakat kepada orang-orang fakir tanpa menyebutkan orang-orang miskin. Adapun sebuah hadis Mu'adz yang terkenal itu di mana Rasulullah SAW memberi arahan bahwa zakat itu diambil dari orang yang kaya yang muslim lalu didistribusikan kepada orang-orang fakir yang juga muslim. Jadi dijelaskan bahwasannya diberikan kepada orang yang muslim, yang memberikannya adalah orang yang muslim. Jadi memberikan orang muslim, diberikan orang muslim. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya khuzha min aqniyaihim waradaha fi fuqaraihim. Ambillah harta zakat itu dari orang-orang kaya di antara mereka adalah orang yang muslim, dan kembalikan kepada orang fakir di antara mereka juga orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sebenarnya apa sih miskin itu sendiri? Menurut para ulama, miskin didefinisikan menjadi ke dalam beberapa. Menurut
Imam Hanafi dan Maliki, makna istilah miskin maksudnya adalah orang yang tidak punya harta apa-apa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, istilah miskin sebagai orang yang memiliki sekedar harta dan atau penghasilan yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupinya. Dalam kitab Mughni Muhtaj jilid 3 halaman 108. Berbeda dengan Imam Hambali. Dalam mazhab ini, istilah miskin sebagai orang dengan kategori sudah punya harta dan hartanya itu bisa mencukupi banyak hal dari kebutuhannya meski belum semua, setidaknya di atas 50% dari kebutuhannya. Terdapat di dalam kitab Kasyaf Al-Qina jilid 2 halaman 282. Orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar penyambung hidup dan bertahan. Artinya apa? Di sini jelas dikatakan, miskin itu bisa dikategorikan adalah orang yang memiliki penghasilan tapi dari penghasilannya tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah miskin. Berbeda dengan fakir. Kalau fakir adalah orang yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap dan dia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh daripada miskin adalah ada seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan dengan gaji sebesar 1.500.000. Dia memiliki gaji tetap atau gaji bulanan. Akan tetapi dia memiliki 5 orang anak, yang mana anak-anaknya adalah orang yang masih sekolah. Dari gaji 1.500.000 tersebut, apakah orang tersebut mampu memenuhi kebutuhannya meskipun dia telah memiliki pekerjaan yang tetap? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, orang seperti itulah yang disebut sebagai orang miskin. Berbeda dengan orang fakir. Kalau orang fakir adalah ada seseorang yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap, pekerjaannya tidak menentu, bahkan penghasilannya juga tidak menentu dan tidak mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Itulah fakir. Jadi itulah yang membedakan antara fakir dan miskin. Golongan yang ketiga adalah amilin atau amil. Siapakah amil itu? Amil adalah panitia penerima zakat. Kata amil adalah terdapat di dalam isim fa'il yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Kata amil berasal dari kata amila ya'malu, yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fikih adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengurus sedekah atau zakat dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkan zakat daripada pemilik harta yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa. Terdapat di dalam sebuah buku Al-Mufradat fi Gharibi
Al-Quran lil Ahfani jilid 1 halaman 138 dan Asyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 59. Memang istilah amil memiliki beberapa istilah. Di antaranya adalah amil adalah su'at li jibayatiz zakah, yang artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Sedangkan menurut yang lainnya adalah al-jihaz al-idari wal mali li zakah, yaitu perangkat administratif yang finansial atas harta zakat. Golongan yang berikutnya, nomor 4 adalah seorang yang mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah al-mu'allafah qulubuhum. Al-mu'allafah qulubuhum sebagai salah satu dari pihak yang berhak menerima zakat. Mu'allafah adalah bentuk jamak dari kata mu'allaf yang berasal dari kata al-ulfah. Maknanya adalah menyatukan, melunakkan, dan menjinakkan. Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekeliling manusia dengan sebutan hayawan alif atau hewan peliharaan. Alafa bainal qulub bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Sedangkan menurut istilah syariah mendefinisikan mu'alaf al-mu'alafati qulubuhum dengan berbagai definisi. Mu'alaf adalah orang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya. Terdapat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Al-Qurtubi jilid 5 halaman 465 menurut Al-Imam Az-Zuhri. Sedangkan menurut definisi para ulama fikih, mu'alaf adalah orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai takrir untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka. Jadi itulah yang disebut dengan mu'alaf. Yang kelima, golongan yang kelima adalah orang ya riqab. Ya, golongan yang kelima adalah riqab.
Riqab bisa disebut juga sebagai budak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwasannya untuk saat zaman sekarang ini hampir tidak ada mungkin yang namanya budak. Jadi kalau bisa kita artikan, kalau ketika kita memberikan zakat kepada seorang yang memang pembantu rumah tangga, yang memang identik kepada budak, itu adalah salah penafsiran. Jadi riqab di sini adalah budak. Kalaupun ada orang tertentu yang diperlakukan mirip seperti budak secara hukum, semua itu terjadi secara ilegal dan bertentangan dengan hukum yang sah atau hukum yang ada. Karena memang di negara kita ini harusnya memang sudah tidak ada yang namanya budak. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan apakah memang sistem perbudakan suatu ketika nanti akan timbul kembali atau memang benar-benar sudah tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memang sudah tidak ada lagi yang namanya sistem perbudakan, karena memang luar biasa sekali sistem perbudakan itu. Golongan yang keenam adalah ghorim. Apa itu ghorim? Ghorim adalah orang yang berhutang. Di dalam Al-Quran, ghorim disebutkan dengan istilah al-ghorimin. Sedangkan menurut bahasa, kata ghorim bermakna orang yang wajib membayar hutangnya. Kata ghorim juga sering disebut dengan istilah al-madin. Sedangkan menurut istilah, ghorim itu sendiri adalah orang yang berhutang dan orang tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dengan kata lain, hutang yang dimaksud di sini adalah hutang yang besar dan yang memang hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan seperti halnya di saat zaman sekarang ini, orang membeli motor, mobil, ataupun yang lainnya itu dikategorikan sebagai ghorim. Bukan seperti itu. Jadi ghorim di sini adalah maksudnya dia adalah orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menafkahi keluarganya, untuk biaya rumah sakit orang tuanya dalam jumlah yang sangat besar. Dengan tempo waktu yang cukup lama, dia masih belum mampu melunaskan hutang-hutang yang dia miliki, sehingga orang tersebut dikategorikan sebagai ghorim. Yang ketujuh adalah fi sabilillah. Fisabilillah terdiri dari 3 kata, yaitu fi yang artinya pada, sabil yang artinya jalan, dan Allah. Jika digabungkan, diterjemahkan adalah untuk segala kepentingan pada jalan Allah.
Jalan Allah artinya segala cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan makna fisabilillah dalam istilah fikih adalah orang-orang yang berada di jalan Allah untuk menegakkan ilmu-ilmu agama. Para jumhur ulama termasuk dalam 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwa yang termasuk fisabilillah adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Jadi orang-orang yang memang berperang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Yang berikutnya adalah golongan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil terdiri dari 2 kata, yaitu Ibnu yang berarti anak laki-laki dan Sabil yang berarti jalan. Namun Ibnu Sabil juga kita tidak bisa mengartikan sebagai anak laki-laki jalanan, melainkan adalah orang yang menempuh perjalanan jauh. Sedangkan menurut istilah, pengertian Ibnu Sabil adalah orang yang terputus dari hartanya, baik di luar negeri atau di dalam negerinya atau melewatinya. Jadi kira-kira dalam ungkapan yang lebih sederhana di masa sekarang ini, Ibnu Sabil bisa kita sebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya. Itulah yang disebut dengan Ibnu Sabil. Berbeda dengan fisabilillah. Kalau fisabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Memang pada saat masa sekarang ini tidak ada orang yang berperang di saat seperti zaman Rasulullah yang memang benar-benar memerangi kaum kafir Quraisy. Akan tetapi bisa dikatakan perang di sini adalah dengan memajukan agama, seperti seorang ustadz, guru madrasah, atau pengasuh pondok pesantren dan yang lainnya, itu juga bisa termasuk ke dalam fisabilillah. Berbeda dengan Ibnu Sabil. Kalau Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan sehingga dia tidak cukup akan kebutuhannya, dan kita wajib memberikan bantuan. Tentunya perjalanan yang dia lakukan adalah semata-mata untuk berdakwah, untuk membesarkan Islam dan lain sebagainya, bukan semata-mata untuk pergi hiburan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, di dalam Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga kita juga berhak membantu orang-orang yang memang kehabisan bekal, uang ketika mereka melakukan perjalanan jauh untuk berlibur, akan tetapi di perjalanan dia uangnya hilang atau yang lainnya. Itu bisa kita masukkan ke dalam golongan 8 asnaf yang disebut dengan Ibnu Sabil. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama adalah agniya. Apa itu agniya? Agniya adalah orang yang kaya. Kaya di sini maksudnya adalah orang yang mampu,
yang memang dia memiliki harta yang cukup. Bagaimana apabila ada seorang agniya kemudian hartanya cukup, kemudian dia masuk ke dalam golongan orang-orang fisabilillah ataupun ibnu sabil, apakah dia berhak menerima zakat? Tentu, karena jelas dikatakan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, apabila dia termasuk ke dalam 8 asnaf, maka dia juga berhak menerima. Tinggal tergantung daripada orangnya, apakah dia mau menerima atau tidak. Yang kedua, orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah orang kafir yang memerangi Islam. Keempat adalah orang yang murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari ajaran agama Islam. Yang tadinya dia Islam, kemudian dia memeluk agama lain selain Islam, sehingga dia orang yang tidak berhak menerima zakat, atau orang-orang kafir, orang non-muslim. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang kelima, istri, bapak atau ibu ke atas dan anak nasab ke bawah yang menjadi tanggungannya. Jadi ada seorang muzaki, seorang muzaki itu memiliki istri, bapak atau ibu yang masih satu nasab dan menjadi tanggungannya, itu bukan termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Meskipun orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang fakir ataupun miskin, akan tetapi kita lebih berhak memberikannya mereka nafkah, bukan memberi mereka zakat, ketika kita termasuk orang yang agniya atau seorang muzaki. Yang keenam adalah keluarga daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu merupakan orang-orang yang memang tidak berhak mendapatkan zakat. Di dalam ilmu fikih memang jelas dikatakan syarat-syarat dari penerima zakat itu adalah bukan seorang ahlul bait. Apa itu? Bukan dari kalangan keluarga Nabi Muhammad. Ya, mohon maaf ada kesalahan penulisan dari penulisan Nabi Muhammad, dan nanti akan kita koreksi penulisan tersebut. Dan itulah 6 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Beberapa faktor penghambat daripada zakat itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwasanya sebagian umat Islam belum mengerti tentang zakat, terutama zakat mal. Yang sering diartikan bahwasannya zakat itu hanya zakat fitrah, yang 2,5 kilogram beras yang dibayar menjelang Idul Fitri. Jadi mereka tidak paham tentang zakat mal. Untuk itu kita selaku umat Islam, dalam surat Al-Asr juga dikatakan bahwasannya manusia yang bukan orang yang rugi adalah manusia yang melakukan menasehati orang dalam kebaikan. Jadi memberikan informasi kebaikan. Jelas dikatakan bahwasannya sampaikan walau 1 ayat. Jadi inilah salah satu momentum kita ketika kita mengerti, kita paham
maka berilah informasi yang memang benar-benar sangat sangat penting gitu bagi orang-orang yang membutuhkan, bahwasannya zakat itu adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas ekonomi. Dengan zakat tadi sudah disebutkan bahwasannya dapat menumbuhkan perekonomian. Lalu bagaimana dengan kita, seorang muzaki, seorang agniya, tapi karena ketidaktahuannya sehingga yang mereka hanya tahu hanya zakat fitrah, tapi mereka masih belum membayarkan zakat mal. Untuk itulah masih banyaklah orang-orang yang memang belum membayar zakat, terutama di zakat mal. Yang kedua, zakat termasuk rukun Islam, tetapi belum diperlakukan seperti rukun Islam lainnya seperti sholat, puasa, dan haji. Maksudnya apa? Maksud daripada poin kedua adalah meskipun hukum daripada zakat itu wajib, akan tetapi karena ketidaktahuan, mungkin kurangnya informasi, atau memang dilakukannya karena secara sendiri-sendiri, itu banyak sekali di umat-umat Islam itu ya ketidaktahuan itu. Berbeda dengan sholat itu bisa dilakukan sendiri dan secara berjamaah. Begitupun puasa dan haji, dan sangat familiar. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat karena ini tanggungannya adalah pribadi, untuk itu masih banyak sekali orang yang memang belum tahu tentang zakat mal khususnya ya, dan umumnya untuk zakat itu sendiri. Dan yang terakhir, dikiranya zakat hanya bermanfaat bagi si penerima saja, sedang yang mengeluarkan zakat tidak dapat apa-apa. Maksudnya apa? Ya dia hanya mengira keuntungannya hanya di para mustahik, tapi tidak ada keuntungan di diri muzaki. Padahal itu adalah pernyataan yang sangat salah. Sudah dijelaskan tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, jangankan kita membayar zakat ya, kita bersyukur saja atas nikmat yang diberikan Allah, Allah akan tambah dengan yang berlipat ganda. Apalagi zakat sebagai pembersih harta. Harta kita menjadi bersih, harta kita menjadi berkah, sehingga terdapat keberkahan di dalam diri kita. Bukan hanya diri kita, mungkin keluarga kita, bukan hanya keluarga, mungkin rumah kita menjadi lebih bersinar, bahkan untuk kalau orang bilang stimulus sebagai rangsangan untuk melancarkan sebuah usaha. Tuh. Kenapa demikian? Karena kita memberikan kepada orang yang sedang tertimpa musibah seperti orang miskin, itu mereka akan mendoakan kita. Dari doa-doa orang yang teraniaya itulah usaha, harta, atau apapun yang kita miliki itu menjadi lebih berkah, lebih lancar, dan lebih Allah tingkatkan lagi. Adapun perintah Allah untuk menunaikan zakat, sedikitnya ada 28 ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah sholat dan beriringan dengan perintah zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Hal ini juga menunjukkan adanya korelasi hubungan antara ibadah sholat dengan zakat. Jadi jelas dikatakan bahwasannya memang sering sekali
berbarengan antara perintah Allah di dalam memerintahkan seorang manusia di dalam melaksanakan ibadah sholat. Selalu Allah barengi dengan yang namanya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Laksanakanlah sholat dan berzakatlah kalian. Selalu korelasinya itu. Jadi sholat, pendekatan diri yang lebih utama kepada Allah, menjadi salah satu bentuk korelasi antara ibadah kita kepada Allah secara vertikal, lalu secara horizontalnya adalah antara kita dengan manusia. Nah, secara vertikal inilah yang disebut dengan yang namanya hubungan antara manusia dengan manusia. Lalu bagaimana bentuk ibadahnya? Selain membantu dan lain sebagainya, zakatlah yang merupakan salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu sholat, karena memang secara langsung kita berhadapan dengan Allah, dan hablum minan nas adalah zakat. Seutama-utama ibadah badaniyah adalah sholat, dan paling utama ibadah amaliyah adalah zakat. Dari zakat inilah kita seperti halnya sedang menabung untuk bekal akhirat kita. Banyak sekali daripada harta yang kita zakatkan itu lebih bermanfaat untuk orang lain daripada bermanfaat buat diri kita. Sehingga Allah akan mencatatnya sebagai amal yang sungguh luar biasa, yang memang insya Allah akan janjikan balasannya di yaumil akhir. Sehingga di dalam ayat-ayat tersebut, apabila kita meninggalkan perintah zakat, sama hukumnya dengan perintah, atau sama hukumnya dengan meninggalkan sholat. Jadi sama-sama berdosa, karena hubungannya hablum minallah dan hablum minan nas. Karena jelas itu perintah, jelas dikatakan di dalam ayat Al-Quran, dan tidak main-main. Allah memerintahkan perintah zakat itu cukup banyak, sehingga selalu Allah tekankan zakat, 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 dan zakat. Sholat, 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 dan sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah selain itu. Mungkin hanya beberapa, tapi sholat dan zakat itu adalah ibadah yang memang Allah sering sebutkan. Jadi untuk itu meninggalkan perintah zakat sama hukumnya dengan meninggalkan perintah sholat. Apa sih keutamaan bagi yang menunaikan zakat? Nah, di sini dia. Tadi dikatakan bahwasannya tidak ada keuntungan bagi orang yang membayar zakat, tapi jelas dikatakan adalah perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih menumbuhkan 7 bulir tangkai. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah menjanjikan di dalam ayat ini, apabila seseorang mengeluarkan zakat atau sebagian hartanya dengan seumpama sebulir benih, akan menumbuhkan 7 bulir. Jadi ketika kita membayar zakat sekali,
dengan besar kisaran contoh 1 juta, Allah akan tumbuhkan 7 bulir, artinya 7 kali lipat ganda. Kita mengeluarkan 1 juta, Allah akan ganti 7 juta. Kita mengeluarkan 10 juta zakat, Allah akan ganti 70 juta. Itu janji Allah. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. La haula wala quwata illa billah. Dari sebulir benih ditumbuhkan 7 bulir, yang mana dari masing-masing bulir terdapat 100 biji. Dilipat gandakan lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di mana apa letak kelemahan zakat? Tidak ada, karena zakat itu sendiri bagi seorang muzaki atau aghnia adalah sarana yang diberikan oleh Allah dalam meningkatkan harta daripada orang tersebut. Jadi kalau kita ingin meningkatkan harta kita, gimana caranya? Bayarlah zakat. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Janji Allah, ketika kita bayar 1 diganti 7. Dari masing-masing 1 pembayaran 7 ada 100 kali lipat lagi di dalamnya. Jadi kurang lebih ada 700 kebaikan, atau ada 700 lipat ganda daripada 1 yang kita berikan. Jadi itulah sarana yang Allah berikan kepada seorang manusia yang memiliki kelebihan harta. Jadi di mana letak kerugiannya? Tidak ada sama sekali. Bahkan malah menguntungkan bagi orang-orang yang mau dan rela membersihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat atau enggan membayar zakat, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Na'udzubillah min zalik tsumma na'udzubillah. Ketika kita memiliki harta kekayaan dan enggan membayarkan zakat, niscaya harta kitalah yang akan memakan kita nanti di yaumil akhir. Harta kitalah yang akan menyiksa diri kita sendiri di yaumil akhir. Terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Bagaimana sih cara menghitung zakat bruto? Di sini ada beberapa contoh. Dalam fikih zakat karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, bab zakat, profesi, dan penghasilan dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor dipotong operasional kerja dan tambah penghasilan neto atau penghasilan bersih. Itulah zakat. Gimana caranya? Enggak. Contohnya seseorang dapat gaji, honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 3.750.000 dikali 12 bulan. Di total berjumlah 45 juta. Sedangkan nisab atau batas minimal wajib zakat adalah 85 gram emas. Kita juga harus tahu berapa sih 1 gram emas harganya sekarang. Anggaplah 500.000 per gram.
sehingga kalau di total berjumlah 42.500.000. Karena telah melebihi nisab, berarti dikeluarkan zakat langsung 25% sebesar 25% dikali 3.750.000 berjumlah 93.750. Jadi itulah zakat kita setiap bulannya. Atau kalau pengen dibayarkan di akhir tahun, maka 25% dikali 45 juta dengan total 1.125.000 yang nanti akan dibayarkan di akhir tahun. Jadi itulah contoh dari tata cara pembayaran zakat. Setelah dipotong operasional kerja, ini adalah contoh pembayaran zakat setelah dipotong penghasilan operasional kerja. Seorang dapat gaji, honor, penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 4,5 juta. Kemudian dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500.000. Sisanya adalah 4 juta. Penghasilan setahun adalah 4 juta. Kalau dikali berjumlah 48 juta. Sehingga tadi dikatakan bahwasanya 1 gram emas 500.000 dengan 85 gram emas. Jadi dikali 85 dengan total 42.500.000. Langsung kita lihat apakah hasil daripada gaji kita melebihi nisabnya. Apabila melebihi nisabnya, maka kita wajib membayarkan zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5% dari pendapatan kita, maupun dari gaji bulanan ataupun gaji selama 1 tahun. Atau contoh dari penghasilan neto. Jika setelah dikurangi masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Jika setelah dikurangi tidak mencapai nisab, maka cukup infak atau sedekah. Kita lihat contoh. Seorang mendapatkan gaji, honor, dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 7 juta. Kalau dihitung selama 1 tahun, maka jumlahnya adalah 60 juta. Setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, hasil bersihnya adalah 5 juta per bulan. Atau setelah dihitung selama 1 tahun, maka totalnya adalah 60 juta. Ini contoh daripada penghasilan yang sudah dikurangi oleh kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi totalnya 60 juta dalam waktu 1 tahun. Nisabnya masih sama, kita taruh 1 gram emas itu harganya 500.000 dikali 85 gram sama dengan 42.500.000. Karena masih mencapai nisab, artinya kita harus mengeluarkan zakat langsung sebesar 2,5% maupun zakat bulanan ataupun zakat tahunan gitu. Jadi kalau memang kita udah pasti mendapatkan gaji seperti itu, yang memang gajinya sudah tidak berubah-ubah ya, istilahnya sudah paten, maka kita bisa langsung menghitung daripada gaji kita. Begitupun seterusnya, zakat
penghasilan berupa gaji tadi, peternakan atau yang lain sebagainya, nanti akan ada perhitungannya sendiri-sendiri karena masing-masing nisabnya berbeda. Berikut adalah tabel tentang zakat. Jelas dikatakan jenis harta yang harus dikeluarkan ada 9 dan nisabnya juga ada. Waktu zakatnya juga ada dan kadar zakatnya sudah jelas. Yang berbeda hanya di poin nomor 4 di hasil pertanian, apabila airnya susah atau kita menggunakan air beli, jadi menyiramnya hasil pertanian kita dengan air yang beli dengan mengeluarkan uang, maka kadar zakatnya adalah 5%. Dan jika airnya sangat gampang menggunakan air yang tidak berbayar, sehingga zakatnya itu lebih besar, yaitu 10%. Dan untuk zakat saham usaha dagang itu diambil dari modal dan laba, ya. Dan yang terakhir, yang ke-9 tentang zakat fitrah, itu pembayarannya bisa dikeluarkan sejak awal Ramadan. Atau yang mau afdol adalah sebelum khotib naik mimbar pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal sebelum khotib naik mimbar. Akan tetapi karena di sini adalah kebutuhan daripada orang sekitar kita, maka daripada itu untuk membantu mereka dalam menghidupi keluarganya, maka lebih cepat lebih baik, agar mereka juga nanti pada saat hari raya Idul Fitri bisa merasakan apa yang kita rasakan, yaitu memiliki baju yang layak dan makanan-makanan yang cukup dan lebih nikmat daripada sebelum-sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian pembahasan atau materi zakat kita kali ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada harta yang kita serahkan dan melipat gandakan harta yang tersisa. Amin. Dan semoga materi ini menjadikan amal untuk diri saya sendiri khususnya, dan pada umumnya mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Badan Zakat Infak dan Sedekah Basnas. Materi ini saya ambil dari materi Basnas. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan di materi berikutnya.